Ya, oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah studi kelayakan proyek. Pada pertemuan ke-14 hari ini kita akan bahas dua topik. Yang pertama tentang perencanaan pelaksanaan proyek dan nanti kita akan tambahkan tentang analisa jalur kritis. Ya, yang pertama tentang perencanaan pelaksanaan proyek. Jadi, ini adalah suatu hal yang, merupakan suatu langkah pertama dalam rancang pelaksanaan proyek. Ya, yang mana di situ adalah membagi pembangunan proyek ke dalam berbagai kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada ini perlu diidentifikasi dan, hubungan antar kegiatan tersebut harus jelas. Nah, biasanya pembagian tersebut berdasarkan standar dan logika tertentu. Berdasarkan pembagian ini pula dapat dilakukan alokasi sumber daya dan waktu. Dengan demikian, investor dapat mengetahui secara garis besar kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan proyek tersebut serta berapa dana dan waktu yang dibutuhkan. Ya, ini dalam perencanaan pelaksanaan proyek ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sampai dengan proyek dapat melakukan proyek produksi komersial adalah menentukan schedule kegiatan proyek. Semua kegiatan dan schedule-nya akan disusun dalam suatu rencana menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek teknis sehingga dapat diperkirakan kapan proyek akan selesai dan siap beroperasi. Ya, yang ketiga, tentu saja persiapan-persiapan untuk menyusun hal itu ya. Persiapan dalam perencanaan ada 3 hal persiapan dalam perencanaan. Yang pertama adalah apa saja yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan proyek. Bagaimana melakukannya, siapa yang akan melakukan, dan kapan harus melakukan. Ya, dalam perencanaan proyek ini, jadi mesti harus ditetapkan dulu. Kita akan menentukan apa-apa saja yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukan dan orangnya. Artinya apa, bagaimana, dan siapa serta kapan. Ya, ini sudah biasa pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus diajukan dan jawabannya kita harus punya. Nah, yang kedua adalah fasilitas apa saja yang perlu disediakan untuk melaksanakan. Nah, itu sarana prasarana kegiatan tersebut ya, agar bisa tepat pada waktu yang dibutuhkan, kemudian dananya bagaimana, personalianya, logistik, dan seterusnya. Sedangkan yang ketiga, pengawasan yang diperlukan termasuk peninjauan secara periodik. Jadi setelah proyek ini berjalan, tentu saja akan ada satu kegiatan meninjau dan melakukan suatu ya, apa terus. Ya, kemudian ada satu alat yang sudah biasa dipakai yaitu bagan gen atau genjat. Ya, bagan ini dipergunakan oleh HL Gen untuk mengatasi masalah pengawasan produksi. Bagan ini kemudian menjadi titik tolak teknik analisa jaringan seperti BERT dan CPM atau Critical Path Method. Gen ini menggunakan Gen Milestone Chart yang merupakan peta untuk menggambarkan urutan pekerjaan yang harus dilaksanakan dan menggambarkan hubungan antar semua tahap pekerjaan dalam proyek. Nah, contohnya seperti ini. Ini mungkin kalian sudah pernah melihat ya, gencat itu seperti apa. Ya, di sini adalah isinya tugas-tugas. Apa saja tugas-tugas yang dilakukan. Ya, di sini ada nomor tugasnya, kemudian ini bentuk tugasnya, kemudian di sini siapa nanti yang akan memimpin.
dimulai kapan, selesai kapan. Nah, ini berapa hari, ya kemudian posisinya sekarang bagaimana. 100% selesai dan seterusnya ya. Work days-nya, waktu kerjanya dan seterusnya. Nah ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Posisi sekarang ada di mana? Mungkin di sini begitu ya. Nah, ini gambaran tentang bagan Gantt atau Gantt chart. Selanjutnya ada tadi disebut Gantt chart, Gantt milestone chart. Nah ini milestone itu hubungannya dengan periodisasi ya. Apa saja sih yang dilakukan? Misalkan ada planning meeting, ya di sini planning meeting. Dan ini adalah periodenya, waktunya, gitu ya. Ada develop business concept, jadi membuat konsep bisnisnya. Nah, close. Nah, ini sudah selesai 100%, sudah selesai 100%, artinya sudah ditutup. Kemudian develop specification. Nah, ini spesifikasinya seperti apa, kemudian development, membangun, ini artinya nanti untuk persyaratan-persyaratan, kelengkapan dan sebagainya, kemudian saatnya membangun, kapan, kemudian testing itu dilakukan kapan, ini waktu-waktunya ya. Setelah itu training, ya waktunya kapan, ini belum selesai. Kemudian implementation, jadi ini dua hal ini yang belum, nah ini yang sudah done, selesai. Kemudian ini masih ada pekerjaan, jadi baru 77% selesai. Kemudian di sini 75% selesai. Kemudian testing ada yang sudah selesai, sudah bisa di-testing, baru 50% dan seterusnya. Ini Gantt milestone chart, artinya dia jadi kita bisa melihat sejarahnya begitu ya. Selanjutnya kita akan bicara tentang PERT, yaitu program evaluation and review technique. Jadi teknik untuk evaluasi dan review. Nah, di sini merupakan suatu cara untuk merencanakan, menyelesaikan pekerjaan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, PERT ini juga merupakan suatu metode untuk menjadwalkan dan menganggarkan sumber-sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan pada jadwal yang sudah ditentukan. Nah, contohnya seperti ini contoh PERT, ya PERT chart ya. Kita dimulai, kemudian tugas 1, 3 hari, tugas 2, 2 hari. Nah, ini yang secara sederhana mungkin PERT-nya, Program Evaluation and Review Technique Q ya. Ini secara sederhana. Start, tugas 1, 2, 3, 4, selesai. Ya. Tapi kalau kita mau lihat yang lebih rumit, nah seperti ini. PERT GPM. Ya, di sini ada model yang lebih lengkap, lebih rumit. Nanti akan saya sampaikan secara terpisah yang seperti ini. Ya. Kegunaan PERT itu sendiri adalah yang pertama perencanaan suatu proyek yang kompleks. Jadi ini untuk proyek yang dikerjakan bisa proyek satu atau pekerjaan satu jalan, jadi bukan bergantian ya, tapi bisa berjalan pada waktu yang hampir bersamaan gitu ya. Kompleks. Kemudian penjadwalan pekerjaan dalam urutan yang praktis dan efisien, mengadakan pembagian pekerjaan dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, penjadwalan ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan kelambatan-kelambatan. Yang kelima adalah menentukan trade-off antara waktu dan biaya. Yang keenam, menentukan kemungkinan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Ya. Oke, ini kegunaan dari PERT. Data yang diperlukan dalam analisis PERT, yang pertama adalah taksiran waktu yang diperlukan untuk setiap tahap atau jenis pekerjaan.
kemudian urutan pekerjaan dan biaya untuk mempercepat setiap kegiatan. Nah, ini apabila kemudian sudah menyangkut biaya, di sini ada menentukan trade off antara waktu dan biaya. Maksudnya ya biayanya sudah tersedia atau biayanya yang dibutuhkan berapa, waktunya, nah ini harus sinkron gitu ya, artinya pas. Kemudian metode jalur kritis atau critical path method atau CPM ya. Nah, ini nanti akan saya sampaikan secara terpisah. Yang jelas perbedaan utama metode jalur kritis dengan PERT adalah bahwa CPM lebih menekankan pada faktor biaya dalam perencanaan. Apabila waktu pengerjaan dapat ditaksir atau diperkirakan sebelumnya dengan cukup tepat, maka CPM akan lebih baik daripada PERT. Ya, ini ya metode jalur kritis ya. Sebaliknya apabila ada ketidakpastian yang cukup besar dalam menaksir waktu, maka PERT lebih digunakan daripada CPM. Nah, ini adalah analisa jalur kritis ya. Mulai dari sini start, kemudian urutan pekerjaan dari start itu A ke B, start ke C, artinya ini bisa dimulai dari start 3 kegiatan secara bersamaan. Nah, tugas 1, tugas 2, tugas 3, nah dan seterusnya ini adalah urutan sekedar nama saja, tapi ini ada 4, ada 6, ada 5, 2, ini adalah waktu pengerjaan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian manajemen dalam operasi, yang pertama jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan. Gitu ya, ini jadi operasionalisasi dari yang diurus dalam pekerjaan ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan, apa saja sih pekerjaannya. Ya kalau kita lihat di sini, ini task 1, task 2, 3, dan seterusnya itu macamnya apa saja itu harus jelas. Kemudian persyaratan yang diperlukan untuk memangku jabatan kunci. Nah, butuh orang-orang yang misalkan untuk mengatur apa ya, mengatur pekerjaan-pekerjaan ya, jabatan kunci. Kemudian yang ketiga, struktur organisasi yang akan dipergunakan, ya, struktur organisasinya seperti apa, dan yang keempat, memperoleh tenaga kerja untuk memangku jabatan-jabatan tersebut. Ini dalam operasi perusahaan yang harus diurus seperti ini ya. Kemudian pekerjaan operasional awal usaha. Nah, tugas-tugas yang dilakukan, jadi misalnya membuat rencana penyelesaian pekerjaan dengan menyusun Gantt chart tadi, kemudian menaksir biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, menaksir kebutuhan man hours, ya, waktu ini jam kerjanya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan seterusnya. Sedangkan deskripsi jabatan operasionalnya yang pertama adalah identifikasi jabatan, ya. Jadi identifikasi jabatan itu ya itu tadi ya, kebutuhan jabatan untuk pekerjaan untuk proyek ini apa saja. Kemudian ringkasan jabatan artinya memang setiap identifikasi jabatan tadi butuh deskripsinya seperti apa. Kemudian 3 tugas yang dilaksanakan, nah ini pekerjaan-pekerjaannya apa saja ya, dan pengawasan yang dilakukan dan diterima, model-model bentuk pengawasannya, pengawasan ada pengawasan langsung, ada pengawasan yang menggunakan tabel-tabel tertentu, kemudian hubungan dengan jabatan-jabatan lain, ya, antara satu jabatan dihubungkan dengan jabatan lain, hubungannya bagaimana, bahan-bahan yang dibutuhkan, alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan, dan kondisi kerja yang diperlukan, gitu ya. Kalau pekerjaan-pekerjaan perencanaan barangkali butuh kondisi kerja yang nyaman. Jadi artinya disiapkan juga bahan-bahan, alat-alat yang mendukung untuk pekerjaan itu.
Persyaratan pemangku jabatan kunci. Nah, jadi kadang-kadang atau suatu pekerjaan itu mensyaratkan kondisi tertentu pekerjaan, ya, seperti tidak berkacamata, tidak buta warna, tinggi minimal tertentu, hanya untuk karyawan laki-laki atau wanita saja, belum menikah atau berkeluarga. Persyaratan tersebut diberikan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalkan kasir. Kasir harus perempuan, karena dirasa perempuan itu lebih teliti, gitu ya, lebih tekun dalam bekerja. Karena kasir itu dibutuhkan ketekunan, maksudnya dia kalau sebentar-sebentar ganti, sebentar-bentar ini, kadang ya menyangkut masalah rahasia dan seterusnya ya. Ya, seterusnya tentang rencana struktur organisasi. Nah, proses pengorganisasian itu menyangkut 3 prosedur atau 3 langkah. Nah, pertama merinci semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau proyek. Proyeknya itu kita buat dulu, semua pekerjaannya, begitu dirinci semua pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, membagi semua beban kerja ke dalam berbagai aktivitas yang secara logis dan nyaman dapat dijalankan oleh seseorang. Aktivitas ini harus disusun dulu, eee, secara nyaman dan logis, itu ya artinya masuk akal pekerjaan, misalkan jam kerjanya, kemudian, dasarnya apa, dasarnya waktu, itu jam kerja, atau dasarnya prestasi, unit hasil yang harus dikerjakan dan seterusnya, gitu ya. Yang ketiga, menyusun mekanisme untuk mengkoordinir pekerjaan dari anggota organisasi ke dalam satuan yang harmonis dan terpadu. Lapor kepada siapa, kemudian koordinasi dengan siapa, nah ini mesti harus tersusun dengan jelas juga. Secara gambar tergambar begitu ya, tersirat seperti ini ya. Dalam struktur organisasi itu syaratnya adalah ada pembagian pekerjaan, kemudian manajer dan bawahan, atasan bawahan maksudnya, kemudian tipe pekerjaan yang dilakukan, kemudian juga pengelompokan bagian-bagian pekerjaan, serta tingkatan manajemen. Ini struktur organisasi biasanya memuat seperti ini. Pembagian pekerjaan jelas, ya, tidak ada pekerjaan yang dikerjakan sama terus oleh semua orang begitu ya, tapi dibagi tugasnya. Kemudian ada bagian bawahan dan ada bagian atasan yang akan mengkoordinasi, mengatur. Kemudian tipe pekerjaannya, pengelompokan bagian ini misalkan bagian keuangan itu ada kasir, ada bagian akuntansi, ya, dan seterusnya. Ada bagian kas kecil dan tingkatan manajemen. Yang terakhir, bagaimana proses rekrutmen mereka? Ya, ada iklan, ya, kita bisa rekrutmen ini adalah bagaimana mendapatkan calon pekerja. Bisa kita lakukan dengan modelnya iklan, iklan di sekarang yang paling banyak adalah di internet. Ada kantor penempatan tenaga kerja. Ya, ini masih berlaku sekarang meskipun dengan model online ini ya kebanyakan sih ini sudah berkurang. Kemudian karyawan yang ada dengan promosi ya dan jasa karyawan. Nah, ini artinya karyawan yang sudah ada di sana itu dipromosikan atau dari karyawan itu punya saudara atau punya teman ya artinya dia akan menjamin gitu ya pekerjaan bahwa karyawan yang dibawa itu adalah memang betul-betul mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya kadang juga mereka bekerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi terutama, dengan kerjasama yang sudah dilakukan. Dan nah ini lamaran masuk ini yang jelas kadang secara tidak
terencana, tidak terprogram, tapi ada orang-orang tertentu yang setelah lulus dan seterusnya selalu memberikan atau menyampaikan lamaran. Ya, oke, saya rasa begitu ya. Ini hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk melengkapi perkuliahan kita, yang merupakan, perencanaan pelaksanaan proyek menjadi materi terakhir. Ya, saya akan tambahkan lagi pada video yang lain tentang, eee, ini analisa jalur kritis, ya mohon diperhatikan nanti akan eee, ada tugas atau kuis di situ ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa pada kegiatan-kegiatan kuliah selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.